Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara kesayangan kita, Renungan Kidi. Bersama dengan saya, Kak Tika. Nah adik-adik, renungan kita hari ini Jumat 21 November 2025. Judulnya Pengaruh Buruk, yang didasarkan pada kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk orang-orang yang ada di sekitar kami yang Tuhan berikan agar supaya kami juga boleh merasakan cinta kasih dan kebaikan Tuhan. Dan sekarang kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Mari berkata-katalah atas kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kalau kita boleh jujur, pernah nggak kita ngomong kasar? Atau kita pernah mendengar orang yang ngomong kasar? Atau bahkan teman-teman kita yang ngomong kasar? Kalau dengar orang berkata kasar dan orang-orang di sekitar kita ada yang ngomong kasar, apa yang adik-adik lakukan? Adik-adik ikut-ikutan atau enggak? Nah adik-adik, hari ini Kiki bercerita kepada mamahnya. Mama, tadi Kiki mendengar Karel bicara kata-kata kasar di sekolah. Kata Karel, anak-anak di sekitar rumahnya udah biasa ngomong kayak begitu. Kata Kiki kepada mamanya. Aduh Kiki, kamu jangan meniru ya perbuatan seperti itu, jawab mama. Adik-adik, setelah orang Israel masuk ke tanah perjanjian, Tuhan membiarkan beberapa bangsa tetap tinggal di sana. Mengapa Tuhan melakukan itu ya? Yuk kita baca ya Alkitabnya dari Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kita baca. Sudah ketemu semua? Kita baca bersama-sama ya. Adik-adik baca di rumah, Katika baca dari sini. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal agar melalui mereka ia mencobai orang Israel. Semua yang tidak mengalami peperangan di Kanaan hanya supaya generasi-generasi Israel yang tidak mengalami perang yang sudah-sudah dilatih berperang. Kelima raja kota orang Filistin, semua orang Kanaan, orang Sidon, dan orang Hewi yang tinggal di pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke Lebo Hamat. Mereka tetap ada supaya melalui mereka orang Israel dicobai untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Demikianlah orang Israel tinggal di antara orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Orang Israel mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri dan memberikan anak-anak perempuan mereka sendiri kepada anak-anak lelaki mereka, serta beribadah
kepada ilah-ilah mereka. Adik-adik, Tuhan ingin menguji apakah orang Israel itu tetap menaati perintahnya atau tidak. Sayangnya, ya yang tadi kita baca adik-adik, orang Israel malah meniru kebiasaan yang buruk dari bangsa-bangsa itu. Orang Israel malah justru menyembah berhala dan mengikuti cara hidup mereka itu adik-adik. Karena itu Tuhan membiarkan mereka dicobai oleh banyak kesulitan agar mereka kembali mengandalkannya. Adik-adik, berhati-hatilah terhadap pengaruh buruk yang ada di sekitar kita. Bijaksanalah dalam memilih teman, tontonan, dan kegiatan sehari-hari. Kalau adik-adik melihat ada orang-orang di sekitar kita yang kemudian mencoba memberikan pengaruh yang buruk buat kita, ingat selalu ya firman Tuhan untuk tidak meniru perbuatan yang salah. Jika ada teman yang ngomongnya kasar, maka kita juga harus berani untuk tidak melakukannya. Adik-adik lihat, Katika pakai baju merah, artinya berani. Nah, kalau adik-adik juga anak yang berani, maka adik-adik juga bisa loh menolak untuk meniru perbuatan yang salah. Tuhan akan menolong kita. Nah, adik-adik, yuk kita berjanji di hadapan Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berjanji untuk tetap taat kepadamu dan tidak meniru perbuatan-perbuatan yang salah yang mungkin kami lihat yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa ya untuk subscribe. Lalu kemudian ini juga gak kalah penting nih, like. Dan yang utama adalah bagikan ya kepada teman-teman kita yang lain. Kita sudah mendapat berkat, maka kita bagikan berkat dengan cara membagikan link ini supaya makin banyak anak yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita.